Teman-teman pernah mendengar kisah kaum Samud yang Allah binasakan, yakni kaum Samud yang diutus seorang Rasul bernama Nabi Soleh alaihissalatu wassalam membawa sebuah mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni unta betina. Yang mana unta betina itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laha syirbun walakum syirbu yaumim ma'lum. Laha syirbu walakum syirbu yaumim ma'lum. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Jadi unta ini mukjizat yang Allah kirimkan kepada Nabi Saleh ini adalah unta yang pada satu hari minum air, kemudian satu hari berikutnya akan menghasilkan susu, dan susu yang didapatkan sebesar air yang diberikan untuk diminum unta tersebut. Namun kaum Samud kadzabat Tsamudu bitaqwaha, kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena melampaui batas. Ya, kaum Samud itu mendustakan Nabi Soleh, bahkan melampaui batas. Apa melampaui batasnya? Yakni idzim ba'atsa asqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ya, di antara mereka ada yang duluan bangkit dengan bergegas dari kabilah Qadar bin Sa'lif yang bernama Uhaimar bin Samud. Ya, dia adalah yang paling bergegas untuk menyembelih unta tersebut, yang diikuti oleh orang-orang berikutnya, baik laki-laki ataupun perempuan, anak-anak pun ataupun orang dewasa. Padahal Nabi telah mengatakan, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, maka telah dikatakan oleh Rasul mereka, yakni naqatallahi wa suqiyaha, biarkanlah unta betina Allah dan meminumnya, biarkan hidup, biarkan meminumnya. Tetapi kaum Samud mendustakan. Bahkan Rasul ataupun Nabi, yakni Nabi Soleh pun bahkan sampai dihina, disakiti, dan itu sudah menjadi ujian setiap orang-orang soleh, termasuk Nabi Muhammad SAW dihina, dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan apalagi sesat, dikatakan bohong, penyair, dan lain sebagainya, dan tuduh-tuduhan yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fakadzabuhu faaqaruha, maka mereka mendustakan, mereka menyembelih unta itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Rabb mereka membinasakan mereka. Ya, Rabb mereka membinasakan mereka, yakni dengan menimpakan bumi atas mereka, atau pada zaman sekarang disebut dengan gempa atau longsor dan semacamnya, sehingga mereka rata. Yakni fasawwaha, Allah meratakan mereka dengan tanah. Ya. Dan itu Allah bukan berbuat zalim teman-teman, akan tetapi merekalah yang telah menjadikannya rata sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqu 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Itu sudah ketetapan Allah. Jika suatu kampung, suatu negeri, suatu daerah mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, melampaui batas, bahkan sampai ada yang sudah mengingatkan, menasihati, mencegah, apalagi tidak ada yang menasihati, maka Allah akan menghancurkannya. Dan ini menjadi perhatian kita, supaya kita berdoa semoga negeri kita tercinta, negeri Indonesia ini dijauhkan dari kemaksiatan, diberikan hidayah petunjuknya, sehingga negeri ini tidak sampai dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Ya, suatu bencana bukan datang hanya sekedar fenomena alam. Suatu bencana terjadi karena dosa orang-orang yang khususnya tinggal di daerah tersebut. Sehingga jika ada dai, jika ada ustadz, kiai dan lain sebagainya mengingatkan supaya tidak bermaksiat, tidak melakukan dosa, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang cinta kepada orang-orang lain. Mereka mengingatkan jangan sampai terjadi musibah, jangan sampai terjadi bencana di kampung halamannya tersebut. Fasawaha, Allah meratakan mereka dengan tanah. Wala yakhufu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya tersebut. Teman-teman sekalian, Allah tidak ada rasa takut atas apa yang telah Allah putuskan, atas Allah lakukan dengan membinasakan, dengan meratakan suatu kampung atau negeri itu. Tidak ada yang ditakuti karena Allah adalah Azza wa Jalla, karena Allah adalah pemilik langit dan bumi ini, pengatur alam semesta ini, dan yang menentukan apapun yang akan terjadi. Berbeda dengan manusia, setinggi apapun kedudukannya, raja, presiden, menteri, dan lain sebagainya, jika memiliki keputusan, dia akan memiliki rasa takut. Apalagi keputusan yang jahat, keputusan yang melanggar syariat, keputusan yang tidak adil, pasti dia memiliki was-was, pasti dia memiliki ketakutan di dalam hatinya. Meskipun terlihat di luar, terlihat oleh rakyatnya dia berkuasa, namun jika ia mendustakan, jika dia melanggar, jika dia tidak berbuat adil, bahkan zalim, maka dia tidak akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak aman dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dunia, bisa di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.